Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Aku tergerak dan terdorong untuk membuat pesan penting dari Spirit Guide dan Semesta untuk kamu ke depannya seperti apa, untuk ngebantu kamu. Jadi, um, sebenarnya tadinya tuh aku mau temanya tentang percintaan, cuman karena memang secara intuisi dan terdorongnya untuk pesan seperti ini, aku ngerasa kayak banyak yang butuh gitu loh untuk meraih kesuksesan apapun itu ya dalam konsep percintaan dan kehidupan in general. So this is ada pick a card di mana kamu harus memilih salah satu dari pilihan yang aku berikan. So pilihan pertama itu ada the green stone, stone yang warna hijau. Pilihan kedua itu ada the blue stone, stone yang warna biru. Jadi pilihlah dengan intuisi kamu karena um, aku membuat ini memang diperuntukkan untuk helping ya, untuk membantu kalian untuk memahami situasi atau kontemplasi lah. Kontemplasi itu cara kamu untuk bercermin diri, tapi kadang-kadang orang butuh pacuan atau butuh pancingan. Ini adalah sebagai pancingan untuk kalian yang butuh energi healing. Just sit back, relax, enjoy the video. Nikmatin pembacaan, nikmatin suara aku. Kalau misalnya kamu ngerasa pengen tidur, ngerasa pengen merem-merem gitu, relax aja, oke? Okay? Dibawa saja, jangan ditahan. And then kalau di sini adalah kartu-kartu yang sudah aku meditasikan sebelumnya, and then aku ngerasa kayak nggak tahu pengen banget ngebuat ini, jadi fokuskan sama dirimu ya, energi dirimu difokusin, fokus sama diri sendiri, terus pilih salah satu. Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Aku langsung mulai aja, oke? Okay? Oke, hai, halo semua, ini untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi, ini adalah oracle card yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Aku bakalan tetap gunain dari tarot, tapi aku lihat dulu dari si oracle cardnya. Apa yang pengen disampaikan sama semesta dan spirit guide kamu. Kenapa ini sangat urgensi, kenapa ini sangat penting. So, this is the reading. Ini nanti aja. Aku bakalan lihat dari sini dulu. Oke. Ada invitation to connect. Kalau aku ngelihatnya dari alam bawah sadar atau higher self sendiri, yang yang energi yang ada di kamu adalah energi yang menarik. Jadi kalau aku lihat di sini akan ada banyak orang-orang yang akan mendekat atau let's say like soul tribe yang akan ngedekat. Cuman kalau aku lihat di sini, ini sebagai saran aja ya, akan banyak juga tantangan atau ujian dimana saat kamu membuka pagar lah untuk orang-orang yang sebenarnya tidak sefrekuensi sama kamu, itu akan mendorong kamu masuk ke dalam pusaran-pusaran yang negatif. Jadi harus tahu energi mana yang harus kamu dealing, yang mana kamu harus hadapin. Terus di sini hold your center, sama ada first ray of power. Di sini kalau aku lihat koneksi di bulan ini itu ke arah spirituality atau ke arah yang di atas itu kan lebih strong lagi ya. Jadi di sini banyak-banyak untuk bisa mengenali diri sendiri dan mempunyai pegangan secara spirituality, karena kalau aku lihat nanti akan banyak message-nya dari yang di atas. Cuman karena ada the whole your center, jadi saat kita tahu nih jati diri kita seperti apa, saat kita punya fondasi dan punya titik tengah, saat ada pesan-pesan yang muncul, kita jadi nggak galau. Kalau misalnya kita masih nggak balance dan kita juga masih there's a lot of problem lah yang harusnya nggak kita fokusin, di situ malah akan membingungkan. Nah kalau di sini kan dapat pesannya langsung ke diri sendiri. Jadi saat kamu punya urgensi atau insting kamu ingin melakukan sesuatu, follow your instinct, ikutin insting kamu, oke? Okay? Ada Odin, psychic insight, your third eye is open, see the truth for what it is, follow your intuition. Ini kayak konfirmasi ya, harus menggunakan intuisi dan following your intuition, karena di saat ini sampai ke bulan ke depan, intuisi kamu lagi kuat-kuatnya di mana? Seperti third eye yang terbuka, yang biasanya kamu melihat sesuatu ya udah lihat aja kayak gitu, sekarang akan lebih detail lagi. Jadi let's say secara metaforanya gini, kamu biasanya ngeliat jendela ada tiranya, cuman
nanti tirainya terbuka. Jadi kamu can see through. Di balik jendela itu ada apa gitu. Jadi keadaannya seperti ini. And then untuk beberapa dari kalian ada ngalamin spiritual awakening, which is spiritual awakening itu sometimes untuk orang-orang ada yang manis, ada yang hal jalannya indah, ada yang konsepnya healing, tapi ada juga yang duar gitu. Cuman dari sini follow intuition itu bakalan ngebantu banget. Ikutin intuisi. Lord Ganesh, infinite abundance, obstacle are being removed, spiritual support and connection increasing. Jadi yang aku bilang, there's a connection yang akan tumbuh dan akan berkembang, dimana koneksi itu bukan hanya dari spirit guide dan dari semesta, tapi juga bisa dari orang-orang sekitar, dimana orang-orang sekitar itu bisa membawakan kamu pesan atau membawakan kamu benefit untuk kehidupan selanjutnya. Benefit kemana? Ini ke abundance, kemakmuran, kebahagiaan, dan di sini yang namanya obstacle itu di remove. Jadi jangan kaget saat ada beberapa hal yang akan dihilangkan dalam hidup. Kemungkinan yang dihilangkan itu adalah cara semesta untuk membantu kamu untuk berkembang. Oke? Aku bakalan lihat lagi di sini Kutumi, Clock of Wisdom. You already know the answer, you seek, trust what you know. Jadi percaya sama diri sendiri, percaya apa yang sudah kamu ketahui. Karena kalau misalnya rasa kurang percaya sedikit aja, di situ akan ngalamin rasa ketidakseimbangan. So aku bakalan konfirmasi ya dari tarot card tentang pesan penting untuk dirimu. There's Red Cat, Angel of Power, like I think it says. Message from hearts, from the universe, and there's Spirit Guide. Important message that they need to know. Ada the Temperance. You may be a Sagittarius, Sun, Moon Rising, Venus, Emphatic Rising. Di sini juga ada divination, kedewasaan yang datangnya dari ilham-ilham yang kamu dapat, dan di sini mempunyai kemampuan untuk menjadi orang yang mempunyai tangan di atas. Jadi gini, konsepnya akan selalu ada yang di atas dan di bawah. Selalu ada orang yang menerima dan memberi. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? You want to receive, tapi juga kamu harus kemampuan punya givingnya juga ada. Okay? Kamu mau giving juga harus mampu untuk nurunin ego buat nerima gitu. Karena kalau ngomongin soal balance, kita nggak bisa hanya yang kayak ngasih doang gitu loh. Okay? Di sini ada the Nine of Cups, ada romantic encounter. Cuman kalau aku lihat dulu bentar ya. Oke, abundance atau kemakmuran secara financial itu akan kerasa di keluarga kamu. Yang perlu kamu ketahui adalah kehidupan percintaan kamu akan berubah. Kalau berubahnya ke arah mana, setiap individu yang nonton ini kan beda-beda. Jadi aku tidak bisa memvalidasi untuk setiap individu masing-masing gitu. Jadi yang bisa aku kasih tahu cuman di sini ada sebuah perbedaan percintaan di mana emotion kamu sekarang akan lebih bisa finally gitu, ngerasa bebas, ngerasa tenang. Cuman di sini ada Temperance. Kita balik lagi ke Temperance. Ini ada emotional world yang balance. Jadi yang aku bilang soal emosional, yang tadinya hiruk pikuk atau ngerasa cemas di dadamu, di perasaan kamu, di situ akan dibalancing. Asal kamu tahu cara untuk menerima dan memberi. Menerima dan memberi bukan hanya konsep soal uang, soal sedekah, tapi juga soal perhatian, soal cinta. Dari The Two of Wands itu ngomongin soal balance juga, but di sini kamu ngerasa kayak oke, aku istirahat dulu deh bentar gitu. Kalau aku tarik benang merahnya ya, di sini ada sebuah keadaan yang berubah karena cara kamu untuk memberikan sesuatu. Jadi itu masing-masing coba dikontemplasikan apa yang mesti kamu kasih. Oke? Aku bakal lihat di sini ada love message. Ada respect, you value everyone's unique perspective on the path of love. Jadi harus bisa respect, harus bisa menghargai keunikan orang-orang. Setiap individu itu beda-beda. Keunikan masing-masing orang itu juga ada yang sesuai sama kamu, uniknya ada yang gak sesuai. Tapi caranya walaupun kita gak sesuai harus bisa menghargai. Okay? Di sini ada self-love. You realize that love of self is necessary to love another. Jadi
kamu gak akan mungkin bisa mencintai seseorang atau orang lain kalau dirimu sendiri tidak mampu untuk mencintai diri sendiri. Jadi utamakan mencintai diri sendiri, baru nanti mempunyai kemampuan untuk giving love to others. Okay? Di sini ada transformation. You use the power of love to move through illusion and shift into awareness. Jadi, gunain energi cinta untuk bisa menghalau any illusion, menghindari ilusi-ilusi yang sebenarnya menjebak. Dan di sini kamu akan ada shifting yang tadi aku bilang, perubahan di area percintaan. Aku bakalan kasih lagi konfirmasi dari tarot card. There's Spirit Guide, Angel of Power, like that. And it says, surprise for the people who watch this video, who pick choices. Number 1, the Greenstone, important message for them. Aku nggak tahu kenapa, tapi berjemur itu bakalan ngebantu banget. Jadi aku dapat pesannya seperti itu. Berjemur di pagi-pagi tuh matahari itu bakalan helping banget dirimu untuk bisa gaining more vitality ya kayaknya. Di sini ada Page of Swords. And then ada the Seven of Coins. Di sini disuruh sabar sebenarnya. Dari Page of Swords sendiri, aduh deg-degan. Ini keberanian atau mempunyai sebuah kesempatan untuk eksplorasi. Cuman dari the Five of Coins, ini kan ngomongin soal takut kehilangan, takut ditinggal. Itu tidak akan pernah ada seorang pun dalam dunia ini yang bisa menyembuhkan itu kecuali diri sendiri. Rasa takut untuk ditinggal atau insecurity itu kan datangnya dari mental ya, dari trauma masa lalu. Orang yang bisa bertanggung jawab untuk menyembuhkan itu sebenarnya diri sendiri. Dari the Five of Pentacles juga sebenarnya saran untuk tidak terlalu banyak bergantung sama orang lain untuk mempunyai kenyamanan. Kenyamanan apa? Bisa dalam konsep percintaan, dalam konsep kasih sayang atau waktu, karena setiap orang punya prioritas masing-masing. Di sini ada Page of Swords. If you see di sini ada gold, ada river goldnya. Jadi kalau aku lihat di sini, kamu sebenarnya udah ngeliat nih arahnya untuk mendapatkan keuntungan secara finansial kemana. Tinggal tambahin knowledge dan maju. Okay? Dari the Seven of Coins, ini kita ngomongin soal hal-hal yang harus di-sacrifice untuk bisa mendapatkan keuntungan lah contohnya. Contoh kalau misalnya kamu mau uang yang banyak, ya berarti harus kerja dong. Berarti harus nambah waktu kerja, let's say kayak gitu. Nah, apakah itu worth it atau tidak? Waktu yang kamu luangin atau kamu buang untuk kerja, apakah itu going to be worth it di depannya atau tidak? Jadi harus pikiran seperti itu. Cuman kalau dari Seven of Coins itu juga ngomongin soal panen ya. Jadi apa yang kamu tanam kemarin akan ada hasilnya dan kelihatan hasilnya. So aku bakalan lihat lagi. Important message for the people who pick the Greenstone. Di sini ada another Five of Pentacle. Jadi kalau aku lihat juga saran untuk dirimu, mungkin terlalu fokus sama masalah hidup, akhirnya tidak terlalu memikirkan orang-orang sekitar. Ini disuruh mikirin orang-orang sekitar. Ada orang-orang dalam hidup kamu yang harusnya diprioritasin mereka, berikan mereka kehangatan. Jadi jangan hanya fokus untuk aku mau kehangatan, aku nyari kemana. Coba ternyata kamu bisa membuat kehangatan tersebut. Di sini ada moving on from sesuatu hal, atau keluar dari sesuatu hal, atau lepaskan sesuatu hal yang memang harusnya sudah dilepaskan. Ini ada beberapa dari kalian melakukan sebuah perpindahan, bisa secara harafiah atau shifting secara energi. Okay? Aku bakalan lihat the outcome of the situation. This Spirit Guide, Angel of Power, like that. It says, tell me about the outcome of the situation. Ada the Eight of Wands sama ada the King of Swords. Kalau yang namanya the outcome, ada the Eight of Wands, itu ada konfirmasi soal travel atau perjalanan atau perpindahan, tapi ini berjalan dengan cepat. Jadi proses untuk perubahan berjalan dengan cepat, harus bisa prepare. Nah, dari King of Swords ini ngomongin soal kepastian. Jadi kamu akan mendapatkan sebuah kepastian yang kamu nanti, tapi King of Swords itu segala sesuatu
dia logikakan atau dia memegang teguh realitanya. Jadi dia punya prinsip nih gitu. Sekarang pakai prinsip kamu. Ini waktunya kamu harus bisa lebih tegas sama diri sendiri. Aku bakalan tambahin dari sini. Kita lihat what will happen to you. Apa yang akan terjadi sama dirimu. What will happen to the people who pick the green stone. Oke. Ada miracle. Ada sebuah keajaiban. Ada going forward, kamu akan maju. Terus di sini ada potential, kamu akan nemuin bakat terpendam kamu. Di sini ada sebuah kebahagiaan, you'll find friendship. Kalau aku lihat di sini dari the Devil itu kan melambangkan sebuah hubungan yang tulus, dan aku ngelihatnya ini lebih seperti you have companion lah, kayak friends gitu. Jadi kamu akan menemukan sosok orang yang bisa diandalkan dalam hidup, bukan hanya soal percintaan, tapi bisa jadi konsepnya pertemanan atau persaudaraan. Di sini courage, punya keberanian, dan akhirnya saat kamu punya keberanian, kamu benar-benar bisa nge-push diri kamu untuk maju. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah. And then kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Harap sabar. Aku benar-benar sekarang ini menggunakan intuisi banget kalau misalnya mau bikin sesuatu ya. Jadi, aku tetap ini kok, makanya waktu itu pernah ada yang komplain, ini requestan aku 3 bulan lalu. Iya, soalnya aku bener-bener catat, tapi aku bakalan agak lelet sih bikinnya, tapi harap sabar. Kalau misal kamu mau tahu lebih lanjut, dibuatkan readingan secara personal, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Caranya bisa menggunakan pertanyaan yang kamu bisa tanyakan sendiri, atau kalau kamu bingung sama pertanyaan, bisa sesuaiin sama tema apa, terserah sih kamu, misal love life atau emang pesan dari semesta, nanti minta detailin aja gitu. Oke? Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo semua, halo my love. Ini untuk yang pilih pilihan kedua. Jadi ini adalah pesan penting untuk diri kamu. Ini seperti urgensi ya. Kalau misal karena aku benar-benar ketarik banget pengen bikin ini, dan secara intuisi aku harus buat ini. So, aku bakalan lihat langsung pesan-pesannya. Ini adalah oracle card yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Jadi kita tinggal baca aja. Nanti aku juga tambahin dari tarot. Oke? Di sini ada Master Healing, jadi kamu mempunyai kemampuan untuk healing diri kamu sendiri. Cuman kalau dari sini aku ngelihatnya there's a knowledge yang sebenarnya setiap orang kan punya pengetahuan, bisa sharing knowledge ya. Cuman pasti kita punya keunikan masing-masing. Setiap orang cara untuk healingnya juga unik gitu. Misalnya contoh ya, aku kalau misalnya mau healing, aku tinggal ke air, aku mandi gitu. Tapi ada juga orang yang healing itu harus benar-benar sendiri, sepi, atau ada yang juga healingnya dengerin musik, ada juga ada yang healingnya butuh seseorang untuk curhat. Jadi kamu akan nemuin sendiri healing kamu tuh apa. Oke? Di sini ada initiation by water. Jadi energi air itu sangat membantu diri kamu. Jadi kalau aku salah satu cara ya diri aku untuk bisa mengaktifasi energi air, aku berdoa gitu. Aku berdoa minta sama yang di atas. Berdoanya jangan hanya sama airnya ya. Berdoa minta sama yang di atas untuk diberikan energi ke air ini, air di tangan kamu, untuk bisa ngebantu healing. Caranya seperti itu. Jadi segala sesuatu aku menyarankan diri kamu, tapi tetap minta sama yang di atas, minta ridho, minta restu. Tapi dari initiation of water, energi air itu bisa membantu kamu untuk healing. Tapi juga ini energi air juga ada filosofinya kan. Like ada setiap individu di sini yang perlu bisa memahami di balik filosofi air itu apa. Oke? Ada dark angel, embracing your sisi tergelap. Istilahnya akhirnya
berdampingan sama sisi tergelap diri sendiri, yang tadinya berusaha untuk aku mau jadi perfect, aku mau jadi kayak putih aja, ternyata dalam hidup itu nggak ada hanya putih aja, ada hitam juga loh. Saat hitam sama putih dicampur ada abu-abu loh gitu loh. Jadi akhirnya membaur lah gitu. Bekerja sama akhirnya sama diri sendiri. Yang tadinya denying tentang dirimu atau bakat-bakat kamu sekarang di-embrace. Oke? Okay? Ada Mary Magdalene, Teacher Awakened. You have something important to share. Follow your inner call. Don't let anything stop you. Jadi jangan pernah kalau punya intuisi itu nggak didengerin, kalau punya insting itu nggak di follow, nggak diikutin. Terus di sini ada beberapa hal yang harus kamu sharing di dunia ini ke dunia ini. Contoh kalau kamu punya bakat untuk ngelukis lah, just painting, terus share your gift gitu loh. Kalau kamu punya bakat untuk nyanyi, biarin orang-orang denger gitu. Dan di sini don't let anything stop you. Jangan pernah membiarkan apapun dalam hidup ini memberhentikan jalan kamu menuju puncak. Dari sini ada Chernunos Life Force. Express your driving passion, sensual and sexual power increasing. Jadi sebentar lagi sexual powernya akan increase. Jadi you need to control sexual power jika tidak mau kebablasan. Jadi kita punya sexual power tapi kita bisa nikmatin itu. Caranya untuk bisa curahin passion kamu, misalnya kamu bisa, tadi aku bilang punya hobi ini, itu bisa curahin ke situ. Cuman dari sini express your driving passion. Kamu apa yang ngerasa diri kamu itu pengen banget ngelakuin itu gitu loh. Jadi harus tahu nih, contoh aku tuh pengen banget jalan-jalan tapi nggak bisa gitu contohnya. Jadi everyday kamu mimpiin itu, apapun yang setiap hari kamu pikirin tentang hal itu, bukan tentang orang ya, ini tentang diri kamu. Apapun yang setiap hari pengen kamu lakuin. Oke? Okay? Di sini ada Green Tara, Supreme Protection, you're protected, cords are being cut, move beyond limitation and trust. There's a cords that being cut, it means kayak, let's say kayak ada benang-benang karma lah yang diputusin di area kamu. Akhirnya si benang-benang karma itu karena sudah putus, ngebuat kamu untuk lebih ringan lagi maju ke depan. Jadi nggak berat untuk ngebawa karmanya. Dan di sini ada you are protected, kamu akan dilindungi terus. Dan di sini move beyond limitation. Kadang-kadang yang mengecilkan diri sendiri kan karena ekspektasi atau diri mental kita sendiri ya. Jadi keluar dari situ. Jangan sampai ada orang lain bilang kamu nggak bisa, akhirnya kamu benar-benar kayak nggak bisa. Atau diri kamu bilang sendiri nggak bisa, ternyata bisa gitu loh. Jadi tanamkan kepercayaan diri sama diri sendiri. Terus di sini percaya sama semesta akan selalu ngebantu kamu. Any flower it will help you. Contoh misalnya kamu suka bunga mawar gitu. Kamu taruh bunga mawar di kamar, itu bisa ngebantu energi kamu untuk bisa lebih kreatif lagi atau ngebooster energi kamu. Jadi any flower itu bakalan ngebantu. Apapun yang berbentuk kayak estetik itu bakalan ngebantu dalam waktu dekat. So aku bakalan lihat ini adalah dari tarotnya. There's Spirit Guide, Angel of Power, like that and notices. Important message for the people who pick the blue stone. For the people who pick the blue stone. Important message from the universe, from the sky up above. Okay, there is a 10 of ada 4 of Wands, ada the Knight of Swords. So I take it. Okay. ada 7 of Cups. Kamu adalah orang yang indecisive. Di sini ada energi Libra, ada energi Aries, lalu Sagittarius, strong di Aries ya. Ada energi Leo, ada Earth sign juga, Taurus, Virgo, Capricorn. Kayak banyak sih elemennya di sini. Cuman yang dominan adalah fire. Iya, fire. Okay, cek summarizing kalau kamu main soal zodiak. Jangan terpaku sama zodiak ya. Oke.
Kamu tahu ini nggak birth chart kamu? Coba cek birth chartnya. Di situ ada message, ada pesan di situ, pesan di zodiak kamu. Di sini ada Four of Wands, artinya ada sebuah keberhasilan untuk membangun sebuah fondasi, dan kamu akan bertemu sama seseorang atau orang-orang yang bisa dibilang um, menghargai keberadaan diri kamu. Jadi kalau dari Four of Wands sendiri, bersatunya dirimu sama soul tribe lah, sama orang-orang atau teman-teman yang memang bakalan ngebantu kamu dan bakalan nerima kamu apa adanya. Dari the Knight of Swords, di sini ada informasi-informasi yang datang. Jadi kalau dibilang pesannya apa untuk kamu, kalau dari semesta bilang nanti ada sebuah pesan, terutama pesan-pesan yang datangnya dari komunikasi. Kan ada pesan yang datangnya dari kamu, sorry, kamu dapat ilham atau sesuatu ya. Cuman ini bisa dari komunikasi dari seseorang atau dari informasi-informasi yang kamu baca. Sebentar. Ada Seven of Cups. It means kalau Seven of Cups itu kamu punya banyak pilihan. Orang yang susah milih juga. Seven of Cups itu, jadi kalau semesta bilang sebentar lagi di hadapan kamu akan dihadirkan banyak pilihan. Bayangkan diri kamu lagi duduk terus di meja itu kosong, tiba-tiba mejanya itu penuh dengan makanan. Kamu mau makan yang mana? Gitu. Nanti ditanya kamu mau makan yang mana. Kalau misalnya you want everything kan, jadi kayak aku mau semuanya. Tapi saat kamu makan semuanya ternyata overwhelmed kan, kekenyangan, dan akhirnya itu akan buat kamu sakit sendiri. Tapi kalau kamu tahu secukupnya apa dan kamu tahu apa yang kamu butuhkan, let's say kamu adalah orang yang membutuhkan manis gitu, ya udah kamu milih yang manis-manis, contohnya kayak gitu. Itu akan cukup untuk diri kamu. Jadi keadaannya seperti itu ya. Sebentar lagi dari Page of Pentacle ini ada sesuatu hal yang bisa dibilang kayak manifestasi, kayak manifesto dalam keadaan apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu pikirkan gitu. Ada ilmu-ilmu yang datang atau ada pengetahuan-pengetahuan yang datang, cuman kalau dari sini kamu akan lebih bisa simple lagi ya. Karena landasannya dari Page of Pentacle adalah practical, sesuatu yang praktis. Jadi menjalani hidup secara praktis. Yang tadinya kamu ribet lah, riuh lah gitu, akhirnya jadi bisa lebih kerja secara smart. Dari the Emperor di sini, Emperor itu selalu ngomongin masculine energy. When ada sosok feminine yang bisa tap into masculine energy, itu adalah momen dia untuk meraih kesuksesan finansial secara mandiri. Tapi aku bakalan kasih possibility-nya ya, kalau dari The Emperor ini ada, untuk kalian yang feminine, akan ada seseorang dalam hidup kamu dengan energi Emperor yang will take care of you, will take care of anything, akan bisa ngerawat apapun dalam hidup kamu, dan kamu just sit and relax aja, enjoying dia yang kerja gitu. Untuk kalian yang maskulin, di sini kamu akan mendapatkan power kamu dan menemukan bakat kamu untuk meraih kesuksesan seperti apa. Dari The Knight of Wands, Knight of Wands itu terkenal sama keadaan yang sangat powerful dan sangat brave ya, sangat berani. Jadi kayak misalnya ada yang berantem nih, atau ada perkara apapun ya, kayak ada yang cekcok, dia bukan tipe orang yang lari atau mengundurkan diri dan hilang, tapi dia adalah tipe orang yang akan maju duluan gitu. Jadi di sini ada sebuah keberanian, tapi harus bisa bijak. Jangan sampai yang driving kamu atau yang ngarahin kamu adalah ego dan emosi. Oke. Dan di sini ada kedudukan dari The Emperor. I like The Emperor di sini deh. Kalau ngomongin soal pesan penting dari Emperor tuh biasanya kamu akan ngerasa protected banget, akan ngerasa dilindungin banget lah gitu untuk 1 bulan ini. Oke? Nih, kita bakalan lihat di sini ada priorities. You understand the paramount importance of manifesting love in all situations. Jadi kamu akhirnya akan memahami apa yang bisa kamu manifestasikan di kehidupan percintaan kamu dan apa yang prioritas. Release, you have the ability to give over unwanted energy to the loving forces of the universe. Jadi kamu mampu untuk menangkal energi-energi negatif yang sebenarnya kamu gak butuhin. Okay.
Ada kindness, you are a humanitarian made of love and you are able to share that energy with others. Jadi kamu mampu untuk sharing energi cinta kamu ke orang-orang sekitar. Dimana humanitarian itu ngelakuin segala sesuatu tanpa pamrih, sama kayak organisasi nih ya, sama kayak charity lah gitu. Jadi tapi bukan dalam konsep kamu merasa kasihan ya untuk memberikan itu, karena uh, ini harus datang secara alam bawah sadar. When a person give love itu harus, ya udah, I give love for free lah, for, ya karena aku pengen memberikan tanpa alasan apapun. Oke. Aku bakal lihat dari tarot deck yang lain. There's Spirit Guide, Angel, and Power like I think Goddesses. Message for the people who pick the blue stone. Important message from this universe, from divine power. Ada the Strength. Another Four of Wands. Sama ada Ace of Cups. There's a love life yang akan naik level lah istilahnya. Dimana yang tadinya kamu mengalami kehidupan percintaan yang itu aja, ketemu yang orang yang nggak pasti, akhirnya ketemu orang yang pasti. You enjoying the moment, bener-bener nggak usah mikirin kayak nanti future bakal gimana ya gitu. Jadi ketemunya bener-bener aku menunggu untuk datangnya momen ini gitu. Kemana aja dirimu gitu. Jadi kalau aku lihat di sini ada Four of Wands, ada sebuah selebrasi. Jadi dalam waktu dekat ada sebuah selebrasi yang terjadi. Karena Four of Wands-nya terjadi 2 kali. It means kamu akan ketemu sama seseorang juga yang layaknya soulmate, dimana itu kayak mirroring energinya. Jadi di sini ada the Strength, ada kekuatan. Kamu mampu untuk menaklukkan sisi buas dirimu sendiri. Kedua, kamu juga mampu untuk menaklukkan kalau aku mau ngomong ranting ya, tantangan dan rintangan. tantangan dan rintangan soal percintaan gitu. Dari the Strength sendiri ini kan ngomongin soal kesuksesan karena dianya kuat ya. It means kayak gini loh. Saat orang mempunyai balance dan mempunyai otoritas untuk keputusan yang dia lakukan, untuk apapun yang jalannya pengen dia tempuh, itu biasanya hasilnya akan sesuai sama apa yang dia mau. But dia tahu apa yang dia bisa kontrol, apa yang hal tidak bisa dia kontrol, hal-hal natural apa yang harusnya terjadi gitu. Harus punya pemahaman ini. And then kalau dari pesan yang penting untuk diri kamu, ini kamu nemuin desire and passion, and there's someone in your life, akan ada seseorang yang menganggap diri kamu adalah apa yang dia cari selama ini lah gitu. Di sini ada energi Leo ya. Ada Ace of Cups, Pisces, Scorpio, Cancer. Ada Aries, Sagittarius. And then Ace of Cups itu udah pasti ngomongin soal energi new love, new things, new fase baru lah dalam kehidupan yang romance atau percintaan. Cuman dari sini kamu bayangin deh, ini cintanya itu kayak tidak pernah bisa habis. Pertama, cinta dari dirimu sendiri ke diri kamu, cinta dari orang-orang sekitar, like parents, like family, like teman-teman. Terus juga yang aku lihat, akhirnya kamu punya banyak itu gitu, punya banyak cinta yang diberikan. Saat orang punya banyak, yang harus dia lakukan adalah giving, memberi. Makanya yang tadi ada energi kindness, dimana when you have a lot of love, you need to share. Jadi share the energy with others, share kebahagiaan kamu. Saat kamu sharing, di situ adalah banyak doa dari orang-orang sekitar, ada semesta yang akan melihat, oke, ini energinya flowing nih, gak stuck di sini aja gitu, akan semakin banyak diberikan. So aku bakalan confirm ya. There's Red Guide, Angel, and Power like I think Goddesses. Give a message for the people who watch this video or the people who pick the blue stone. Important message. Thank you. Ada the Nine of Cups,
kemakmuran, and then ada kepastian yang datang. Jadi the Nine of Pentacle adalah hal yang ingin banget kamu raih, cuman dari kemarin kamu doain itu datangnya memang slow but sure. Jadi dari the Nine of Pentacle adalah keadaan kepastian yang datang, tapi memang ini jalannya tidak fast, tidak cepat. Cuman dari sini ada sebuah kemakmuran, kamu mengkoleksi piala-piala kebahagiaan, piala-piala kehidupan, di mana di sini akhirnya menjadikan dirimu sosok yang istilahnya dilihat orang, oke, kamu hidupnya makmur nih gitu. So aku bakal lihat the outcome of the situation. Give me information and protection to see the outcome of the situation. Ada another the strength. Angka 8 bisa jadi angka keberuntungan atau angka-angka yang punya banyak makna untuk dirimu. Jadi, and then there's a lovers. Ada pertemuan sama seseorang dan ini menjadi pilihan dirimu ya. Kamu mau sama orang ini atau enggak, atau kamu punya A sama B pilihannya. But yang namanya the lovers itu pertemuan yang memang terorkestra sama semesta, dimana kamu bertemu sama orang ini bukan karena dia cuma pajangan dalam hidup ya, karena dia ada meaningnya, ada artinya dalam hidup kamu. Bisa jadi bahan untuk belajar atau bisa jadi pilihan dirimu. Dan di sini ada the strength, kestabilan dan kekuatan, dan kamu membebaskan diri kamu sendiri dari belenggu-belenggu yang mungkin dari mental sendiri atau dari masa lalu. Cuman di sini belajar untuk tahu ada sesuatu hal yang bisa kamu kontrol di tangan kamu, tapi ada sesuatu hal juga yang tidak bisa. Jadi kamu harus bisa paham itu sebenarnya sarannya. Dari The Lovers sendiri, ini nunjukin kan yang namanya The Lovers ya, ada cinta-cintaan, ada romance. Jadi kalau misalnya outcome-nya gimana, nanti sebentar lagi untuk kalian yang jomblo, untuk kalian yang single, terus someone in your life, ada seseorang dalam hidup kamu atau akan datang orang untuk memberikan cinta. So, aku bakal tambahin ya dari sini. Tell me more about the situation. Ada another miracle, jadi everyone get miracles. Ada delight. Ada change, ada perubahan. Ini datangnya bakalan kayak keajaiban. Bertemu sama seseorang bakalan ngerasa kayak keajaiban, perubahan hidup ngerasa kayak keajaiban, dan di sini kamu akan benar-benar ngerasa apa yang kamu lakukan itu simple tapi dampaknya gede banget, dan kamu bakalan mampu untuk ngambil resiko, berani untuk ambil resiko. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Harap sabar. Aku tahu aku lelet bikin request. Kemarin tuh ada yang ngomong sampai, ini requestan aku 3 bulan yang lalu. Iya, I know. Sabar. Kayak aku buat satu, tenang aja. Kalau misalnya ada saran-saran untuk berapa waktunya yang aku harus buat atau jam berapa, silakan komen di bawah. And then kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. See you in the next reading. Bye.